Assalamualaikum, balik lagi sama aku. Jadi untuk video kali ini aku pengen ambil lagi dari salah satu requestan orang beberapa waktu yang lalu. Soalnya ini nggak cuma satu orang yang request soal ini, ada beberapa orang. Jadi aku pikir ya udah kenapa nggak bikin video soal ini. Awalnya aku rada mikir buat bikin video soal tema ini karena rada sensitif kayak gitu, jadi kayak aduh gimana ya gitu, jadi kayak tapi ya udahlah ya. Aku bakal kasih pandangan aku atau apa yang aku rasain atau ya pendapat aku soal tema ini. Jadi di video kali ini aku pengen bahas soal rasisme, diskriminasi dan toleransi di Jerman. Jadi gimana ya mulainya, waktu aku au pair aku kan tinggal di daerah NRW sekitar waktu itu di dekat kota, salah satu kota di dekat Köln. Dan di situ tuh termasuk banyak orang yang pakai jilbab, banyak muslim. Terus di situ sih menurut aku di kota itu nggak terlalu ada banget rasisme gitu atau diskriminasi ya menurut aku dari orang Jermannya. Tapi somehow aku ngerasa malah lebih dirasisin sama orang Islamnya langsung atau sesama orang Islam. Jadi waktu itu aku pernah kan sholat di masjid di Köln. Aku lupa di mananya kalau nggak salah, tapi bukan di masjid besarnya. Masjid cabangnya aku lupa nama masjidnya. Terus apa namanya, ada ibu-ibu yang datengin aku, terus aku waktu itu pakai celana. Kalau dia negurnya kayak gitu aku it's okay, aku malah seneng banget kalau ada yang mengingatkan aku masalah berpakaian, masalah soal Islam dengan cara baik-baik. Aku malah seneng banget dan malah berterima kasih. Jadi dia waktu itu kayak negur, lebih baik nggak pakai celana kayak gitu, lebih sopan pakai rok segala macem, lebih tertutup, lebih ini. Pokoknya dia negur akunya dengan cara yang baik dan aku malah senang banget waktu itu, dan aku malah berterima kasih. Dan dia kayak bilang jangan sakit hati ya, jangan marah ya kalau aku negur kayak gitu. Dan aku malah kayak enggak makasih, enggak, aku sama sekali enggak tersinggung atau apapun, aku malah berterima kasih, aku bilang kayak gitu. Nah kalau sesama muslim yang mengingatkan dengan cara baik-baik kayak gitu, aku malah senang ya, karena kan itu emang tugas kita sebagai sama muslim buat saling mengingatkan gitu kan. Tapi beberapa muslim yang aku tahu itu juga banyak yang malah kayak apa ya bilangnya, kayak ngejatuhin satu sama lain, kayak ngebully, terus kayak ngerasa dirinya paling benar. Banyak yang arogan, banyak yang aku tuh lebih dibanding kamu gitu loh. Nah jadi aku tuh kalau kalian nonton di video sebelumnya, aku tuh ada cerita kalau aku tuh punya temen uh, yang bukan orang Jerman, tapi dia lahir dan besar di Jerman, dan dia tuh orang Turki. Nah dia itu bilang ke aku kalau kita ngomongin soal agama, kita pernah punya conversation soal agama, dan dia tuh bilang kalau apa namanya, dia itu percaya Tuhan, dia percaya Tuhan itu ada, tapi dia nggak ngerasa Tuhan tuh ada buat dia. Jadi dia tuh waktu itu ke Islam, itu agama dia Islam, tapi di Islam KTP kayak gitu. Tapi dia nggak pernah sholat, nggak pernah ini, nggak ibadah, terus dia tetap minum, dia ngerokok, cuman nggak makan babi. Pokoknya dia emang jauh dari agama waktu itu, dia cerita. Aku tanya alasannya kenapa, yaitu dia bilang dia percaya Tuhan itu ada, tapi dia bilang dia tuh ngerasa kalau Tuhan itu nggak ada buat dia, nggak pernah ada buat dia, karena selama ini setiap kali dia ada masalah, dia ngerasa yang menyelesaikan masalahnya itu adalah dia sendiri, tapi bukan Tuhan, atau ikut campur tangannya Tuhan kayak gitu. Terus waktu itu sih aku cuma bilang ya apa namanya, Tuhan kan ngasih kita masalah itu tuh buat kita belajar. Kalau kita selalu nggak dapat cobaan, cuma enak-enaknya doang, gimana kita belajar gitu. Pokoknya setiap musibah yang Tuhan kasih atau setiap masalah yang Tuhan kasih itu tuh pasti ada hikmahnya di situ. Dari situ kita tetap bisa belajar. Pokoknya waktu itu aku udah bahas soal kayak gitu, tapi karena bahasa zaman aku belum bagus banget, jadi aku nggak benar-benar bisa ngejelasin soal soal agama, soal Tuhan kayak gitu. Jadi aku cuma kayak bilang gitu doang, dan dia kayak ngerasa iya sih benar juga yang apa yang aku bilang. Terus aku sama teman aku ini yang waktu dulu itu akhirnya deket kan. Terus entah kenapa dia bilang semenjak kenal aku dia jadi
apa ya, lebih percaya lagi sama Tuhan. Terus dia jadi pertama kali tuh dia ada mulai sholat lagi segala macam, dia mulai kayak berubah, dia berusaha ngurangin minum-minum. Aku nggak tahu itu karena aku atau karena ya nggak tahu faktor lain, tapi ya aku tetap bersyukur ya, maksudnya mungkin lewat aku atau entahlah, mungkin dia juga dapat hidayah dari lain kayak gitu. Pokoknya salah satu alasan dia kenapa dia nggak percaya dengan Tuhan kayak gitu itu, atau dia nggak religius lah istilahnya. Terus alasan kedua, ini yang berhubungan dengan rasisme dan diskriminasi, menurut aku adalah menurut dia banyak banget orang muslim atau Islam yang dia kenal itu yang sangat sombong, yang benar-benar arogan banget, yang rasa dirinya paling benar. Bahkan banyak orang muslim atau Islam yang sebelahan sama orang non muslim aja nggak mau, karena menurut mereka orang non muslim itu kotor, jadi mereka nggak mau sampingan sama orang non muslim, mereka nggak mau ada ngobrol atau mereka berinteraksi kayak gitu sama orang non muslim atau orang Jerman lainnya, dan mereka cuma mau ya interaksi sama orang muslim misalnya kayak gitu. Dan dia selalu ngerasa dirinya bakal masuk surga terus orang yang lain enggak. Pokoknya dari segi teman aku gambarkan itu, orang-orang Islam yang dia kenal itu sangat-sangat sombong, sangat-sangat ya arogan banget lah. Awalnya aku nggak paham waktu dia ngomong kayak gitu, karena dari selama ini orang-orang muslim yang aku temuin di Jerman tuh banyak yang baik-baik, banyak yang bener-bener welcome. Kalau di jalan ketemu aku tuh suka disenyumin sama jilbab, terus ya kayak gitu sih. Jadi aku nggak terlalu percaya pada awalnya. Terus sampai pada waktu itu aku pernah ikut sholat di salah satu masjid Turki. Itu juga bukan masjid besar banget, aku lupa daerah mana. Terus waktu itu mereka sholat jamaah kan, tapi karena waktu itu aku lagi ada pertemuan atau ada gimana gitu, akhirnya aku telat. Tapi tuh aku udah berusaha buat tetap sholat gitu loh. Pokoknya aku telat, akhirnya mereka udah selesai duluan. Terus akhirnya ya biasa kan kalau kita telat sholat, akhirnya kita harus kayak ngelanjutin sholat kita yang kita kurang gitu. Jadi waktu itu mereka lagi sholat jamaah, terus aku ikut telat, tapi aku akhirnya lanjutin sholat aku. Terus tiba-tiba aku tuh belum selesai sholat, terus aku tuh sendirian kan yang telat. Terus banyak banget ibu-ibu di depan aku yang malah ngobrol nyaring, terus ketawa ketiwi, terus pokoknya kayak bukan di masjid gitu loh, jadi kayak di ngerumpi kayak gitu. Bener-bener jujur aku keganggu pada saat itu sholat aku. Tapi ya udahlah, aku pikir ya mungkin mereka gimana, nggak tahu, bahasa mereka kan pakai bahasa Turki, jadi kayak ya nggak tahu mereka ngomongin apa segala macam. Pokoknya aku jujur rada kayak ngerasa keganggu doang sih waktu sholat itu, karena itu suasananya ribut kan, terus bener-bener kayak nganggap aku tuh nggak ada gitu loh di situ, padahal aku tuh lagi sholat dan mereka tuh ngobrol dan ketawa-ketawa itu bener-bener di depan aku kayak gitu. Di situ sih aku kayak ngerasa aduh kok gitu ya gitu. Tapi ya udah sih, habis itu aku udah nggak gimana gitu. Terus itu sih satu yang aku temui di di daerah NRW itu di Köln. Terus yang kedua itu aku ingat banget, aku tuh lagi itu lagi Ramadan, lagi bulan puasa. Terus aku tuh lagi ada interview kalau nggak salah ke Hamburg, terus aku harus fahren, pokoknya aku harus naik kereta ke Hamburg. Terus aku tuh lagi nunggu di stasiun dan posisinya tuh aku lagi nggak puasa, karena tau lah kalau cewek nggak puasa kenapa, karena lagi halangan. Terus apa namanya, itu perjalanan jauh lah, pokoknya aku lagi nunggu di stasiun kereta. Terus aku harus nunggu setengah jam pokoknya sampai kereta datang. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu pakai jilbab. Nah si ibu-ibu ini tuh datangin aku, terus dia tuh minta uang gitu kan. Di posisi itu aku lagi emang nggak pegang uang tunai ya, itu jadi aku nggak bisa kasih dia pertama, dan yang kedua gimana ya, kalau di Jerman itu bukannya apa, tapi aku kasih tau kalian doang kalau sebenarnya mereka tuh banyak yang udah dikasih pemerintah biaya gitu loh, biaya dari pemerintah. Mereka tuh dapat tunjangan dari pemerintah setiap bulannya, dan makanya kita sebenarnya nggak perlu lagi ngasih mereka yang harusnya lebih berusaha sendiri. Dan Jerman termasuk baik buat nampung mereka buat tinggal di Jerman gitu loh.
dan mereka yang harusnya usaha lagi buat survive di sini, entah kerja, entah belajar bahasanya kayak gitu. Mereka yang harusnya ini, karena mereka yang datang ke Jerman gitu kan, bukan Jerman yang mengundang mereka istilahnya. Bukannya aku apa ya, kayak ngejudge mereka atau aku ngata-ngatain mereka, enggak, tapi kenyataannya tuh kayak gitu. Masalah ngasih uang kecil ke mereka atau nyumbang kayak gitu, aku nggak prefer sebenarnya ke orang yang ke apa, ngasih ngasih uang ke pengemis. Jujur aku nggak prefer itu. Dari pendapat aku, kalau kalian nggak suka atau kalian nggak terima, it's okay, karena setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda. Tapi ya itu bilang, aku lebih suka ngasih ke orang atau nyumbang ke orang yang emang benar-benar membutuhkan, atau ngebantu orang yang emang mereka effort dulu atau usaha dulu baru apa namanya, baru aku bantu kayak gitu. Misalnya kayak musisi jalanan, misal orang yang jualan koran mungkin, terus entah orang yang jualan apa, aku lebih lebih suka ngebantu orang-orang yang kayak gitu dibanding orang yang mengemis. Itu pendapat aku. Sekali lagi, kalau kalian berbeda pendapat, it's okay, cuman itu pendapat aku. Terus tapi di situ juga posisinya aku rada mikir kayak kasihan gitu kan mau ngasih dia, tapi emang aku posisinya nggak punya uang atau lagi nggak pegang uang tunai. Terus tapi kan aku lagi apa, nggak puasa, terus aku lama nunggu kereta, dan akhirnya aku kehausan kan, dan aku lupa bawa minum. Terus akhirnya aku beli minum tapi pakai kartu. Jadi aku beli kopi kalau nggak salah di mana namanya, di salah satu cafe di situ, dan itu aku bayarnya pakai kartu. Terus aku naik ke stasiun yang aku tungguin tadi kan, atau ke Gleisnya kalau bahasa Jermannya. Terus aku naik di situ nunggu dan ketemu dia lagi, dan dia tuh ngeliatin aku dan datangin lagi, terus sambil ngata-ngatain kayak ya biasalah, kayak kamu gak puasa lah, inilah, terus kamu tadi apa namanya gak mau ngasih aku uang. Dia tuh bener-bener ngata-ngatain aku sejadi-jadinya. Terus aku langsung pergi, terus aku cuekin doang kan, aku udah males ngeladenin orang kayak gitu ya. Kayak pertama, dia juga sesama cewek gitu, dan dia harusnya tahu kalau cewek nggak puasa itu kenapa gitu kan. Terus kayak apa hak dia ngejudge aku kayak apa, nggak mau ngasih dia uang gini-gini, kenapa dia nggak kerja. Karena dia posisinya lagi sehat gitu loh, dia punya tangan, punya kaki, punya fisik yang lengkap, tapi kenapa dia nggak mau kerja gitu. Aku juga di Jerman nggak duduk manis nerima uang gitu, aku juga kerja di sini, aku juga kerja, aku juga usaha buat dapetin uang. Jadi kayak kita sesama, istilahnya sesama Auslander lah ya, kita sesama orang asing gitu di Jerman. Dan aku bukan orang kaya yang gimana gitu, yang tinggal apa ya, pokoknya berpenghasilan gimana gitu, yang dia patut buat maki-makiin aku soal uang kayak gitu ya. Jujur aku agak tersinggung sih dari cara dia. Di situ aku langsung nggak suka, dan emang dari situ aku juga agak sama, jujur sama pengemis sama penggelandangan aku nggak terlalu gimana gitu. Jadi ya, ya itu paling kalau pernah aku ngasih ngasih botol, karena di zaman tuh kalau botol kan ada harganya, itu bisa ditukarkan di supermarket dan berharga 0,25 sen lah kurang lebih. Jadi mereka aku kayak ngasih botol atau ngasih makanan, tapi ngasih uang enggak, karena itu tadi mereka banyak yang ini. Dan teman aku juga pernah dapat apa, kayak diskriminasi gitu di daerah NRW juga, di Köln Hauptbahnhof atau di stasiun besarnya Köln, tapi dari orang Jerman. Dia sampai nangis-nangis waktu itu. Dia apa namanya, kita lagi mau ketemuan ya ceritanya, terus aku tuh telat, aku kalau ketemuan suka telat emang dulu. Terus dia nungguin aku lama, terus tiba-tiba ada pengemis juga gelandangan datengin dia. Terus karena teman aku tuh lebih mukanya lebih ke Chinese, jadi lebih ke Cina gitu, jadi dia ngeliat terus kayak ngata-ngatain, ngapain kamu di Jerman, pergi aja sana, pulang ke negara kamu kayak gitu, ngapain kamu di sini gitu gitu, pokoknya dimaki-maki kayak gitu. Teman aku akhirnya namanya baru ya di Jerman, teman aku akhirnya ya kayak masih sensitif gitu, terus dia nangis, terus dia ya dia udah nggak bisa berkata-kata lah kayak gitu, sampai ditolongin orang-orang. Jadi gelandangan itu minta uang ke dia, tapi dia juga posisinya nggak punya uang kecil, akhirnya dia nggak kasih. Karena nggak ngasih uang itu, akhirnya gelandangan atau pengemis ini tuh maki-maki dia juga gitu, terus ngata-ngatain dia soal
dia disuruh pulang ke negaranya, dikiranya dia orang Cina lah, kayak gitu-gitu. Terus sampai ditolongin orang-orang, terus diusir sama orang-orang. Terus lucunya malah setelah lihat teman aku tuh nangis, dia malah kayak nanya, kamu kenapa, kamu kangen mama kamu ya, gitu-gitu. Halo, padahal dia tuh nangis karena dia sendiri gitu. Teman aku nangis karena ya dia maki-maki, bukan karena dia kangen keluarga atau segala macam. Aneh lah pokoknya. Jadi di situ ya itu aku jadi kayak sama pengemis dan gelandangan di Jerman jujur lah ada nggak respect sih. Kayak ya itu seperti aku bilang, mereka tuh sebenarnya dapat uang tunjangan dari pemerintah setiap bulan, dan nyari kerja di Jerman itu nggak sesusah kayak nyari kerja di Indo ya menurut aku, atau nggak tahu adalah di negaranya mereka. Tapi di Jerman itu menurut aku selama kamu berusaha, sama kamu mau, kamu apa ya, pokoknya berusaha, kamu pasti nemu kerjaan apapun itulah, pasti nemu gitu loh, pasti ada aja peluangnya, pasti ada aja selama kamu niat, kamu berusaha gitu. Jadi aku nggak bisa force talent, aku nggak bisa membayangkan kenapa ada orang-orang gelandangan di Jerman atau ada orang-orang yang mengemis gitu loh, kecuali mungkin mereka emang bermasalah soal psikis atau mereka punya ya stres lah atau apa kayak gitu mungkin ya. Aku nggak maksud buat ngejudge, tapi ya itulah, maksudnya aku cuma nggak bisa force talent, aku nggak bisa ini. Dan harusnya kalaupun mereka juga hargai ya setiap orang, kalau misalnya emang orang nggak mau ngasih atau ini, harusnya mereka nggak memaksa kayak gitu gitu loh. Ya kayak gitulah yang aku bilang. Jadi di situ entah kenapa aku kayak ngerasa beberapa orang muslim emang ada yang kayak rasis gitu ya, walaupun nggak tahu deh, mungkin akunya yang sensi atau gimana, tapi beberapa kayak gitu. Tapi di NRW itu seperti yang aku bilang nggak separah di kota-kota lain sih menurut aku, karena ya banyak orang muslim di situ, banyak yang pakai jilbab, dan orang-orangnya emang lebih ramah, aku akui emang lebih friendly atau lebih ramah lah. Oh, masalah toleransi juga di situ di NRW juga, aku sempat pernah lagi nunggu kereta lagi, terus tiba-tiba ada orang Jerman yang kelihatannya udah mabuk gitu, bapak-bapak udah tua, karena kecium kan baunya, bener-bener dia tuh udah mabuk, mabuk yang udah parah sih sebenarnya, udah kayak sempoyongan kayak gitu. Terus dia ngeliat aku duduk di mana lagi nunggu kereta kan, tapi dalam posisi mabuk itu dia tuh masih dengan sopan nanya ke aku baik-baik kalau dia boleh nggak duduk di samping aku. Bayangin dia tuh lagi mabuk, dia harusnya udah nggak bisa mikir dengan jernih kayak gitu ya, tapi dia masih mikir kalau apa ya, buat nanya dengan sopan kayak gitu, kayak aku boleh nggak duduk samping kamu gitu. Terus aku bilang ya udah nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya ya udah dia duduk, dan itu nggak duduk yang benar samping mepet-mepet gitu, enggak, cuma duduk samping ya di apa, di ujung kayak gitu. Dan aku mikir wow, dia yang mabuk kayak gitu aja masih masih menghargai aku gitu loh, karena mungkin dia ngeliat aku pakai jilbab, dibandingkan sama ibu-ibu yang aku ketemui di masjid ya waktu itu, yang kita sesama Islam, yang aku masih dalam posisi sholat, tapi mereka malah depan aku ketawa ke TV, terus ya ngomong nyari, aku malah lebih dihargai sama si bapak-bapak yang mabuk itu tadi gitu, padahal dia bukan muslim ya. Itu aja sih kalau soal diskriminasi rasisme yang aku temui di kota NRW. Terus waktu aku pindah ke Hamburg, daerah Hamburg itu, nah ini yang bikin aku tambah rada yakin kalau beberapa muslim itu rasis ke sesama muslim lainnya. Bukannya malah support kalau kita sesama muslim, harusnya kita tuh saudara gitu ya, sesama muslim harusnya kita saling mensupport, saling mendukung, saling mengingatkan, bukan ngebully atau ngerasa dirinya yang paling benar, ngerasa apa ya, ya lo yang paling suci lah istilahnya kayak gitu, kayak yang lain itu enggak, atau ya arogan. Itu tuh aku juga temuin di daerah Hamburg ya. Jadi waktu itu aku tuh posisinya lagi FS shot atau jadi relawan di uh, sama orang yang berkebutuhan khusus atau penyandang cacat ya, penyandang disabilitas. Terus ada ibu-ibu ini, dia pokoknya dia tuh tukang bersih-bersihnya di situ, tapi dia tuh datang dari perusahaan lain gitu loh, dia bukan orang yang tetap bersih-bersih di situ. Dia cuma waktu itu datang karena mungkin
orang yang biasanya bersih-bersih di tempat kita tuh sakit kayak gitu, jadi dia kayak menggantikan doang, kayak Aushilfe lah kalau bahasa istilahnya, bahasa Jermannya. Nah terus dia tuh ngeliat kan aku pakai jilbab, terus uh, dia tahu aku kerja sama penyandang cacat atau penyandang disabilitas di situ. Dia tahu kerjaan aku harus mandiin mereka, aku harus washan mereka, atau ya itulah bantu mereka dalam flege atau kayak misalnya ngerawat orang-orang itu. Dan dia tahu kalau misalnya aku juga berinteraksi dengan cowok lah istilahnya, aku juga ngerawat atau jadi relawan sama cowok yang berkebutuhan khusus atau disabilitas misalnya kayak gitu. Kalian tau lah maksud aku. Anggap aja gini loh, jadi kayak um, perawat yang merawat cowok gitu, tahu nggak sih? Pokoknya menurut dia pekerjaan aku itu haram gitu. Menurut dia pekerjaan aku nggak seharusnya aku lakukan, karena ya itu aku ngeliat cowok telanjang, aku berinteraksi dengan cowok, terus aku mungkin entahlah bersentuhan sama cowok kayak gitu, dan aku posisinya pakai jilbab. Menurut dia itu kerjaan haram, itu pandangannya dia. Dan dia bilang bakalnya aku masuk neraka karena kalau aku tetap kerja di situ atau kerja di bagian itu. Terus ya aku bilang ya aku nggak ada niatan ya buat berinteraksi dengan cowok yang seperti yang dia maksud atau apa. Aku ngelihat cowok-cowok atau orang yang aku rawat itu bukan sebagai cowok-cowok lainnya yang normal, tapi sebagai pertama pasien aku dan orang yang aku bantu. Dan aku sama sekali nggak ada pernah niatan buruk soal apapun itu. Aku cuma niatan buat ngebantu mereka, nggak ada pikiran kotor, pikiran yang gimana pun yang dia maksud kayak gitu. Dan aku yakin orang-orang yang aku rawat itu juga ngeliatnya kayak gitu. Terus iya kok istilahnya aku bilang ke dia, aku niatnya di sini cuma buat ngebantu dan kerja, selebihnya nggak ada, aku nggak ada niatan buruk. Dan aku harap Tuhan aku juga tahu niatan aku tuh apa. Dan ya masalah usulan neraka dan surga aku serahin ke Tuhan ya. Tuhan yang berhak menentukan aku masuk surga atau neraka, aku bilang kayak gitu. Kayak ya terus dia tuh kayak masih debat, dia kayak masih bilang ya tapi di Al-Quran itu juga tertulis kalau nggak boleh gini-gini. Terus dia mikirnya kerjaan itu kan sesuatu yang bisa kamu pilih, dan kalau kamu milih buat kerja di situ ya berarti kamu milih buat kerja haram kayak gitu. Terus aku bilang sebenarnya kerjaan ini bukan kerjaan yang aku pilih gitu, tapi kerjaan ini adalah kerjaan yang bisa aku lakukan saat ini, dan kamu nggak tahu apa-apa soal hidup aku, soal masalah aku, soal kerjaan aku. Jadi aku harap kamu nggak usah ngomong-ngomong masalah kayak gitu, kayak seperti yang dia pokoknya ngeselin banget waktu itu tuh orang, kayak sok tahu banget lah. Terus kayak ngerasa kerjaan dia yang paling hebat, kerjaan dia yang lebih baik, dan kerjaan dia tuh entahlah kayak gitu. Terus akhirnya aku males kan ngeladenin orang kayak gitu. Akhirnya aku bilang ya kalau emang Tuhan mau masukin aku ke neraka ya silahkan, tapi seperti yang aku bilang aku nggak punya niatan buruk sama sekali soal kerjaan aku di sini. Aku niatnya cuma mau ngebantu, selebihnya enggak, aku bilang kayak gitu. Masalah urusan neraka dan surga itu bukan urusan kamu, tapi urusan Tuhan dan aku bilang gitu. Terus ya udah akhirnya dia pergi. Itu doang sih. Terus dari situ aku juga ngerasa iya beberapa muslim itu rasis di Jerman. Dan aku ngerti kenapa teman aku yang waktu itu aku bilang sempat mikir kalau beberapa muslim itu ya istilahnya ngerasa dirinya paling hebat, ngerasa dirinya arogan, pokoknya banyak yang sombong lah kayak gitu. Aku ngerti sih karena aku lihat emang beberapa banyak yang kayak gitu. Ya itu sih buat pengalaman rasis di Jerman yang aku tahu, yang bukan dari orang Jermannya tapi dari sesama muslim. Itu pengalaman aku. Tuh aku pindah sekarang di Ausbildung di kota aku. Menurut aku nggak tahu ya ini tuh rasis atau enggak, tapi banyak emang yang kayak orang Jerman yang di daerah utara ini ya, yang suka mengungkapkan pendapat mereka soal Islam, soal jilbab, pokoknya soal Islam, soal muslim. Tapi aku pribadi nggak ngerasa itu tuh rasis gitu.
nggak tahu ya, tapi kadang menurut aku mereka cuma mengutarakan pendapat mereka. Mereka kayak ngasih mainung mereka, pendapat mereka. Kalau pendapat mereka soal Islam itu begini, apa yang mereka tahu soal Islam itu seperti itu, dan ya itu mereka kayak ngasih pendapat. Istilahnya orang zaman itu kan brutal banget soal kejujuran. Mereka tuh bener-bener belak-belakannya banget gitu. Mereka bener-bener yang jujur sejujurnya. Kalau mereka bilang, kalau mereka ngerasa nggak suka ya nggak suka, kalau mereka ngasih pendapat ya mereka ngasih pendapat apa yang mereka pikirin, tapi kadang nggak difilter gitu loh sama mereka. Jadi kadang beberapa orang nganggapnya itu rasis, tapi kalau aku pribadi anggapnya itu adalah murni pendapat mereka, apa yang mereka rasakan. Mereka cuma ngasih tahu pendapat mereka gitu, nih gitu. Selebihnya enggak, mereka nggak ada maksud buat nyakitin orang atau ngerasisin orang, tapi cuma kayak mengutarakan pendapat mereka doang gitu. Jadi contoh, waktu aku semenjak mulai osbildung ya, pakai jilbab itu suka ditanyain, kenapa kau pakai jilbab, apakah itu kewajiban atau kamu dipaksa gitu-gitu. Terus aku cuma jelasin apa yang aku tahu, ya enggak, ini keputusan aku kayak gitu. Soalnya di Islam itu ya jilbab itu wajib buat cewek, buat ngelindungin, itu tuh shoots gitu, buat apa, protection gitu-gitu. Aku cuma berusaha menjelaskan dari yang apa yang aku tahu dan aku bisa translatein ke bahasa Jerman. Terus mereka juga suka nanya, kenapa kamu puasa, apa sih tujuannya puasa. Terus ya aku pernah bilang kalau puasa itu mereka kayak merasa puasa itu nggak sehat, apalagi nggak minum selama itu. Kalau di Indo mungkin nggak minum masih 12 jam ya, tapi kalau di Jerman itu kan kalau udah winter kita bisa puasa 18 jam kan tanpa air. Itu emang bener-bener hektik ya, atau emang bener-bener susah sebenarnya. Nah di situ makanya mereka kayak ngasih main dong atau ngasih pendapat kalau puasa itu nggak sehat gitu, kamu nggak 18 jam tanpa minum bisa gitu-gitu. Terus ya aku cuma jelasin, ya insya Allah bisa kalau aku niat ini, sama aku kuat, aku bisa ya, aku jalanin, aku bilang. Terus aku juga jelasin kenapa puasa itu penting, kenapa kita melakukan puasa. Terus salah satu yang aku kasih ke mereka itu, kalau puasa itu ngajarin kita buat kita itu ngerasakan uh, apa ya ngerasakan orang-orang miskin lainnya gitu, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kehausan gitu. Salah satu kayak cara buat kita belajar untuk jadi orang susah, atau cara buat kita tuh bersyukur gitu loh. Makanya kita puasa, jadi kayak kita merasakan penderitaan orang lain yang di bawah kita, aku bilang gitu. Terus di situ kayak salah satu teman kerja aku tuh kayak mikir, oh iya ya, ternyata makna dari puasa sendiri tuh bagus gitu loh. Harusnya orang-orang di Jerman juga melakukan hal kayak gitu, karena orang Jerman termasuk orang yang boros dan suka buang-buang makanan. Makanya kalau mereka nyobain puasa mungkin bakal ngebantu mereka buat lebih bersyukur soal makanan ya. Di situ sih kita malah kayak sharing pendapat sih ya. Abis itu dia nggak ada yang ngomong soal rasis soal Islam, dia cuma kayak mengajukan pertanyaan gitu loh. Teman-teman kerja aku tuh banyak kayak mengajukan pertanyaan soal agamaku, soal Islam, terus soal sholat, terus kenapa babi itu haram. Terus ya aku waktu itu sempat bilang, soalnya babi itu kotor, babi itu tempat tinggalnya kotor, terus suka makan apapun yang dia makan apapun aja gitu loh, kotorannya dia sendiri. Terus babi itu juga ada mengandung cacing kayak gitu. Terus pokoknya aku jelasin misalnya babi itu kotor, terus nggak sehat. Terus masih kadang mereka masih biasalah kritis dengan bilang, tapi babi di Jerman itu tuh bersih, bahkan dia tuh masuk salah satu hewan yang bersih gitu. Ya kali emang lu pelihara babi. Gak tau lah, pokoknya susah tahu. Berargumentasi dengan orang Jerman itu susahnya minta ampun, susah banget. Kayak mereka tuh ada aja caranya buat ngejawab atau buat berargumen gitu, buat berdiskusi, ada aja jawab ya. Mana mereka lebih bagus kan bahasa Jermannya. Jadi kadang kadang aku tuh kayak ngerasa, aduh aku tuh udah prepare buat ngejawab, dan sebenarnya aku tuh juga tipe orang yang bisa ngedebat ya, bisa berdebat kadang-kadang. Dan aku tuh udah kasih jawaban yang menurut aku bagus, tetap aja didebat lagi sama mereka, dijawab lagi sama mereka. Jadi kadang aduh, bahasa Jerman aku kadang pas-pasan, masih disautin, jadi kadang susah. Emang aku akui berdebat sama orang Jerman tuh susah.
Pertama karena mereka bahasanya lebih unggul dibanding kita, terus kedua mereka tuh dasarnya nggak percaya Tuhan. Jadi mau gimana pun kamu berusaha buat ngasih mereka kepercayaan soal Tuhan itu tuh susah gitu. Walaupun mereka bilangnya mereka Kristen, bukan berarti mereka percaya sama Yesus. Mereka sendiri ngerayain Natal cuma karena tradisi, tapi nggak benar-benar percaya adanya Yesus, kayak gitulah istilahnya. Jadi kamu mau ngasih mereka masukan atau em, pelajaran soal agama itu tuh susah gitu, masuknya susah. Dan mereka ya itu selalu berusaha mendebat kamu atau ngejawab apa kamu gitu. Jadi saran aku emang kalau kalian mau berdebat sama orang Jerman, ya kalian harus pertama bagusin bahasa Jerman kalian, terus harus nambah ilmu lagi soal Islam, soal agama, kayak gitu. Kalau kalian emang mau berdebat, aku sendiri sih kadang ngerasa kayak aku ada di posisi yang bukan orang yang tepat buat ngajarin orang-orang kayak gitu, karena aku sendiri posisinya masih belajar soal agama aku segala macam, dan aku sendiri tuh nggak perfect, aku juga masih melakukan kesalahan kayak gitu. Jadi kayak kadang ya aku cuma ngasih jawaban apa yang aku tahu dan apa yang aku bisa jelasin, tapi ya selebihnya enggak gitu, karena ya kadang aku ngerasa apa ya, kemampuan aku nggak sejauh itu atau nggak sebagus itu buat buat ya tuh. Terus ya itu mereka masih masih suka jawab kayak babi itu bersih kok di Jerman, babi itu dirawatnya bahkan salah satu hewan terbersih yang aku tahu di Jerman, mereka nggak kayak hewan lain gitu gitu. Padahal mereka sendiri nggak ngerawat babi gitu loh, tahu dari mana ya, nggak tahu lah. Atau itu mungkin babi peliharaan, babi yang di dalam rumah iya bersih, tapi kalau babi-babi yang di lain kan diternakin kan enggak. Nggak tahu deh, pokoknya aneh lah kadang mereka jawabnya kayak ada aja. Terus ya udah aku bilangnya ya babi tuh nggak sehat lah pokoknya. Terus dia bilang ya kalau nggak sehat sih emang iya, tapi kan hewan lain juga nggak sehat, kayak sapi juga nggak sehat, ini juga nggak sehat. Ya udahlah, suka-suka kamu. Mau makan apa. Ih sumpah kadang aku tuh capek kalau berdebat sama mereka. Jadi aku bilang ya pokoknya tuh haram lah di agama aku ya, kalau kamu nggak mau tetap mau makan babi ya makan aja, tapi aku enggak lah istilahnya gitu. Terus akhirnya mereka malah ketawa atau malah kayak ya udah, terus ya kayak mereka nggak ngedebat lagi gitu soal itu. Terus ya mereka akhirnya ya tetap toleransi, tetap respect sih. Mereka cuma kadang girih sih menurut aku, kepo kenapa mereka tuh punya banyak pertanyaan, dan mungkin kalau mereka ketemu orang yang tepat ngejelasin soal agama Islam, mungkin bakalnya mereka kayak mikir lagi ya soal agama kita. Dan seperti yang aku bilang, aku bisa mengerti kenapa beberapa orang Jerman itu dikira rasis ke Islam atau ke Auslander. Karena ya seperti aku bilang, aku juga banyak nemuin orang Muslim, orang Islam di Jerman yang kurang ajar, yang semena-mena, yang sombong, yang seperti aku bilang, terus suka seenaknya kayak gitu. Ya makanya mereka juga kayak gitu, akhirnya mereka jadi nganggap semua Muslim tuh sama. Terus ada lagi teman kerja aku juga yang cerita soal apa namanya, dia tuh bilang kalau suaminya tuh nggak suka Islam atau dia tuh benci sama Islam, dan dia nggak akan ngebiarin anaknya nikah sama orang Islam kayak gitu. Terus kalau kalian posisinya di ada apa di aku ya, terus kayak ada dengar orang aku nggak suka sama Islam, aku nggak suka agama kalian, terus kalian mikirnya itu rasis gitu. Aku pribadi sih ya udah sih kalau kamu nggak suka gitu, terus kenapa gitu. Yang penting kan aku nggak, maksudnya aku tetap suka gitu. Kayak ya gimana ya, kayak istilahnya kayak LGBT ya contohnya ya, kayak misal nih aku nggak mensupport LGBT, tapi bukan berarti aku harus bertindak aneh-aneh. Katanya bukan kamu nggak nge-support sesuatu, tapi bukan berarti kamu nggak bisa apa ya, mengaccept sesuatu atau menerima sesuatu gitu loh. Ngerti nggak sih maksud aku? Misalnya sama aja kayak LGBT, aku nggak support LGBT, tapi bukan berarti aku harus menentang mereka dengan cara ngebully mereka, terus entahlah aku harus ngebunuh mereka gitu-gitu kan enggak. Ya mungkin aku bakalnya ngingatin atau berusaha ya mengingatkan dengan cara yang baik, tapi berbuat yang aneh-aneh enggak gitu kan kalau aku ya gitu. Jadi sama aja kayak mereka ke Islam gitu, mereka bilang mereka nggak suka Islam ya udah gitu, tapi kan mereka tetap
tetap apa ya, tetap menerima Islam gitu, tetap kayak ya kalau ada orang Islam sholat ya bakal mereka biarin gitu, kalau ada orang pakai jilbab ya udah gitu. Tapi mereka yang nggak ngata-ngatain yang gimana gitu, mereka cuma bilang atau berpendapat dia nggak suka Islam karena, terus mereka cerita. Terus si suaminya teman kerja aku itu intinya bilang dia tuh nggak nggak suka Islam atau benci dengan Islam itu karena dia tuh dari negara apa gitu aku lupa, tapi pokoknya di negaranya dia itu Islam itu menjajah gitu loh. Islam itu bener-bener membuat keluarganya apa ya, hancur lah istilahnya. Dia kayak entah ada perang atau apa aku lupa, pokoknya intinya Islam itu benar-benar merenggut masa kecilnya dia, terus bikin keluarganya berantakan kayak gitu. Pokoknya orang-orang Islam yang ada di negaranya pada saat itu seperti itu. Jadi dia kayak trauma gitu sama negara Islam, sama agama Islam. Terus di negara-negara Muslim itu juga apa ya, kalau kalian dengar yang Islam itu bener-bener peraturannya ketat banget. Jerman juga mikirnya Islam itu negara yang keras, Islam itu negara yang apa ya, yang istilahnya ngebuat wanita itu bener-bener berada di bawah gitu, yang ya pokoknya nggak ngangkat derajat wanita. Pokoknya banyak hal-hal Islam yang mereka tahu dari media itu yang buruk-buruknya aja, kayak yang masalah teroris, masalah bom kayak gitu. Jadi di situ mereka yang nilai Islam atau nilai orang Muslim tuh dari jelek-jeleknya aja kayak gitu. Jadi ya itu, kadang aku bisa mengerti kenapa mereka bisa berpendapat kayak gitu. Tapi ya aku sih sebagai Muslim ya berusaha nunjukin kalau Islam itu nggak kayak gitu, atau Islam itu nggak seperti yang mereka tahu, atau Muslim itu nggak semuanya kayak gitu. Terus apa namanya, ya seperti yang aku bilang, kadang aku bisa mengerti kenapa mereka kayak gitu, kenapa mereka nggak suka sama Islam, sama Auslander, karena banyak orang Islam yang kurang ajar yang seperti aku bilang. Terus kayaknya aku udah pernah cerita, aku lupa kalau Jerman tuh termasuk negara yang menerima pengungsi banyak, negara yang benar-benar welcome ke pengungsi segala macam. Makanya kita banyak, ya itu banyak pengungsi di Jerman, tapi jatuhnya mereka jadi banyak yang gelandangan juga. Akhirnya gelandangan di Jerman juga meningkat. Terus di situ mereka, orang Jerman tuh ngelihat kalau orang-orang pengungsi itu nggak ada effortnya gitu loh buat tinggal di Jerman. Seperti yang gelandangan aku temuin, mereka maunya ngemis, mereka maunya minta-minta, mereka nggak mau belajar bahasa Jerman, mereka nggak mau apa namanya cari kerjaan kayak gitu. Terus akhirnya orang Jerman tuh mikirnya mereka tuh tidak berterima kasih, mereka udah dikasih tempat tinggal di sini tapi mereka tidak mau berusaha seperti itu. Terus dari sifat-sifat mereka, banyak juga orang Muslim yang sombong di sini, banyak juga yang suka ngelanggar aturan, banyak yang entahlah mereka bertindak semena-mena. Pokoknya mereka benar-benar sama peraturan Jerman itu benar-benar ngelanggar. Pokoknya emang Auslander, orang asing atau orang Muslim di Jerman tuh banyak yang dikenal nggak bagus gitu loh sifatnya, atau mereka suka ya kayak gitu, emang semena-mena atau kurang ajar. Makanya banyak orang Jerman tuh yang nggak suka, terus akhirnya rasis atau mungkin merasa didiskriminasi gitu. Padahal ya itu karena mereka kenalnya sama orang-orang yang nggak bener, jadi ngelihat orang lain atau ngelihat atau mandang sama Auslander tuh sama, semua orang Islam tuh sama, padahal enggak. Jadi seperti yang aku bilang, di satu sisi aku bisa ngerti kenapa orang Jerman seperti itu ke orang Muslim atau ke apa namanya, ke Auslander atau orang asing. Tapi di satu sisi ya harusnya mereka juga nggak apa ya, nggak langsung ngejudge gitu aja atau ngeliat semua orang tuh sama, semua Muslim tuh sama. Harusnya mereka tetap open minded ya, harusnya mereka juga tetap ngasih chance atau ngasih kesempatan buat orang lain, atau nggak ngeliat semua orang tuh sama gitu loh. Karena itu nggak fair, karena itu buat kita orang Muslim yang nggak bertindak atau bersifat yang punya sifat kayak gitu, itu nggak adil gitu loh. Bukan apa ya, cuma karena mereka kenal Muslim yang seperti itu bukan berarti semua Muslim itu sama tuh. Jadi saran aku buat kalian yang ke Jerman yang ya
yang mau survive, aku harap kalian bawa nama muslim, nama Islam itu dengan baik. Ya biar orang juga mikirnya, oh muslim, nggak semua muslim itu jahat, nggak semua muslim itu semena-mena, nggak semua muslim itu ya seperti yang orang Jerman pikir. Ya gitu deh. Dan pokoknya gitulah. Begitu sih soal masalah apa diskriminasi dan rasisme yang aku tahu. Jadi ya menurut aku apa ya, kalau misalnya ada orang Jerman yang ngerasa kalian ngerasa dirasisin atau didiskriminasiin, saran aku jangan apa ya, jangan terlalu dimasukin ke hati. Anggap aja mereka cuma berpendapat, mereka cuma lagi belak-belakan ke kalian. Ya udah cuekin aja gitu. Kalian tunjukin kalau walaupun mereka ngomong ke kalian kayak gitu, tapi kalian tuh tidak seperti itu. Kalian tetap orang yang baik. Kalian apa istilahnya, kalau kalian tetap berusaha ngasih kebaikan walaupun mereka tuh nggak baik gitu loh. Tahu nggak sih, jangan apa ya, kejahatan jangan selalu dibalas dengan kejahatan, tapi juga bisa dibalas dengan kebaikan gitu. Ya kalian tunjukin lah kalau sifat kalian tuh seperti apa, kalau kalian tuh nggak seperti itu, kalau kalian tuh baik, kalau kalian itu juga ya itulah, bukan Islam yang mereka seperti yang mereka pikir. Saran aku nggak usah terlalu diambil hati selama mereka nggak apa ya, nggak yang pakai kekerasan fisik atau apa gitu, cuekin aja. Terus kalian tunjukin kalau ya, kalau muslim itu baik, kalau Islam itu juga ngajarin hal-hal yang baik gitu. Sabarin aja. Itu aja sih saran aku. Mau kalian tinggal di kota apapun itu ya itu istilahnya, cuekin aja orang kayak gitu, nggak perlu ini, kecuali mereka udah kurang ajar ya baru. Terus soal toleransi aku juga mau bahas. Dari diskriminasi dan rasisme yang aku rasain, yang sebenarnya nggak terlalu banyak, aku malah banyak ngerasa toleransi dari orang-orang Jermannya langsung dibanding sama muslim. Seperti yang aku bilang, banyak juga orang Jerman yang lebih ke toleransi aku gitu. Contohnya kayak waktu aku kerja di Hamburg yang jadi relawan itu, aku kalau sholat itu aku izin sholat ke mana, di kantor. Dan mereka tuh sampai, kalau misalnya aku izin sholat ya, mereka tuh kayak sampai keluar dari ruangan biar ngasih aku ketenangan gitu. Jadi biar aku ada ruwe katanya. Misalnya nih kita ada satu kantor di tempat aku, terus aku tuh mau izin sholat gitu kan, aku tuh cuma izin sholat di belakang gitu. Dia mau kerja, mau tetap di kantor itu nggak apa-apa, aku cuma mau izin sholat doang di belakang biar dia nggak kaget lah istilahnya. Aku cuma kayak ngasih besyait atau ngasih tahu doang, aku sholat bentar ya gitu. Terus dia tuh malah, oh ya udah aku keluar dulu ya dari ruangan biar kamu sholatnya tenang gitu. Itu aku yang ngerasa ya ampun, segitunya dia sampai apa namanya ngetoleransiin aku gitu. Itu juga banyak, dan gak cuma satu orang yang kayak gitu ke aku. Terus ya banyak sih toleransi kayak gitu. Terus misalnya waktu itu aku pernah puasa, terus lagi seminar, waktu itu kita lagi keluar kota, sampai didatengin gitu, Revia nggak apa-apa, kuat puasa, kalau ada apa-apa bilang ya gitu. Terus pokoknya banyak banget itu toleransi. Terus kalau misalnya ada acara apa, mau makan-makan, tahu aku nggak makan babi, mereka nggak apa pesenin aku daging gitu. Mau makan apa, kamu tetap makan ayam kah, kamu tetap makan sapi kah gitu, ditanyain. Jadi dispesialkan menunya buat nggak makan daging. Kalaupun aku bilang aku maunya vegetarian ya, atau mau makan sayur-sayur doang, bakalnya juga tetap dikasih gitu. Pokoknya mereka toleransinya juga tinggi. Terus aku nggak minum alkohol gitu, mereka tetap nggak maksa, kayak ya udah kamu minum cola aja, atau kamu minum yang lain, minum apa, jus gitu. Mereka nggak pernah ngepaksa aku buat melakukan hal-hal seperti yang mereka mau atau yang orang-orang Jerman lainnya gitu. Toleransi mereka tetap tinggi, dan aku menemukan itu di banyak orang di Jerman ya. Aku yang awalnya tinggal di Jerman mana daerah NRW, terus sekarang pindah ke Hamburg, terus dari Hamburg aku pindah ke daerah Schleswig-Holstein, dan alhamdulillah dimanapun tempat aku pergi, dimanapun aku pindah, orang-orangnya tetap toleransi, tetap ada, aku menemukan orang Jerman yang bertoleransi tinggi gitu dimanapun itu.
Jadi ya menurut aku jangan takut soal rasisme, diskriminasi di Jerman. Menurut aku itu tergantung pribadi kalian sendiri. Banyak-banyak doa aja sama Tuhan, dikasih orang-orang yang baik. Insya Allah juga dikasihnya, dikenalkannya sama orang-orang yang baik. Kalaupun kalian menemukan orang-orang yang jahat, orang-orang yang ngerasisin kalian atau mendiskriminasikan kalian, seperti yang aku bilang, sabarin aja, cuekin aja, gak usah terlalu dianggepin, jangan dimasukin ke hati. Anggap aja itu cobaan buat kalian supaya lebih sabar. Terus kalian tunjukin ke mereka kalau kalian itu Islam yang bener, Islam yang apa ya, yang nggak seperti yang mereka pikir lah, kayak gitu. Terus ya itu aja sih, jangan takut. Selama kalian berniatan baik, insya Allah hasilnya juga baik. Itu aja sih cerita dan pengalaman aku soal rasisme, diskriminasi, sama toleransi di Jerman. Aku harap ngasih kalian gambaran sedikit soal itu, terus menjawab pertanyaan kalian dan request kalian juga. Itu aja, sekian buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton, yang udah request juga. Kalau ada pertanyaan atau segala macam, kalian bisa komen dan hubungin aku di Instagram. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Terus sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.